Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 557. Semuanya, bangunlah. Besok adalah hari konferensi kultivator seni bela diri. Bawa aku kembali untuk mempersiapkan dan memenangkan gelar untuk keluarga Su besok. Su Zhonxuan berkata dengan ringan. Ya, leluhur. Su Zhonxuan tampak curiga, saat kamu berbicara, kamu kekurangan ki, dan ki serta darah di dantianmu rendah. Kamu jelas terluka secara internal. Apa yang terjadi? Leluhur, bisakah kamu melihat ini? Tentu saja, saya telah mencapai alam setengah dewa sekarang, dan saya telah melihat hambatan di alam dewa. Cedera kecil Anda tidak dapat menipu saya sama sekali. Kembali ke perkataan nenek moyang kita, keluarga Su kita memiliki keturunan yang tidak berbakti bernama Su Chen. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan melukai semua orang di keluarga Su kita, dan juga melumpuhkan lengan cucuku Su Ze. Ini balas dendam yang besar, tolong bantu kami membalasnya. Apa katamu? Ada orang seperti itu di keluarga Su. Su Zhonxuan berkata dengan ekspresi terkejut. Benar, luka dalam kita semua berkat dia. Saya tidak pernah menyangka keluarga Su akan memiliki keturunan yang tidak berbakti seperti itu. Besok, setelah saya menghadiri konferensi kultivator seni bela diri, saya secara pribadi akan membersihkan keluarga Su. Terima kasih, leluhur. Yujing Manor memiliki reputasi yang baik di Yanjing. Meski berada di pinggiran kota, setiap jengkal tanah sangatlah berharga. Seluruh manor bernilai 2 miliar penuh, dengan bebatuan, hutan, paviliun, dan paviliun tepi sungai. Melihat sekeliling, Anda bisa melihat lingkungan alam yang segar, berada di sini akan membuat orang melupakan hiruk-pikuk kota, membuat hati mereka melayang, dan menyatu dengan alam. Dan inilah kediaman keluarga Suanyuan, keluarga pertama di Yanjing. Ada apa? Kenapa anak dan keponakanku dipukuli seperti ini? Pria yang berbicara itu bertubuh tinggi dan tinggi, berdiri di sana dengan aura sedingin es. Dan orang ini adalah master nomor 1 di Yanjing dan jenius nomor 1 di Tiongkok, Suanyuan Mo. Melihat Kaisar Suanyuan dan Suanyuan Zhengyang yang tidak sadarkan diri, kemarahan Suanyuan Mo seperti gunung berapi yang meletus, tak terkendali. Sejujurnya, Tuan, menurut informasi yang kami dapatkan, Tuan muda tertua dan Tuan muda kedualah yang memiliki konflik dengan seseorang di Bar Tanghui, dan dipukuli seperti ini setelahnya. Apakah kamu sudah tahu siapa orang itu? Suanyuan Mo mendengus dingin. Tuan, menurut berita, orang yang melukai kedua tuan muda itu bernama Su Chen. Dia adalah seorang seniman bela diri dari pantai. Kami bekerja keras untuk melacak keberadaannya. Saya yakin akan segera ada kabar. Su Chen. Suanyuan Mo mengertakkan gigi dan berkata, pergi dan periksa aku secepatnya. Jika kamu berani menyerang pewaris keluarga Suanyuanku, aku akan memotong tubuhnya menjadi ribuan bagian tanpa meninggalkan tulang. Saudara Chen, lihat, saya tidak menerkammu hari ini, dan saya masih tidur nyenyak di tempat tidur. Keesokan paginya, dia melihat Lin Ruohan berlutut di tempat tidur dan berkata dengan sangat arogan. Dia memutar matanya ke arah Lin Ruohan dengan marah. Jika dia tidak membantunya, bagaimana dia bisa tidur dengan tenang? Oke, kamu yang terbaik. Su Chen berkata dengan penuh kasih sayang. Lin Ruohan tidak memiliki kebiasaan tidur. Setelah bangun, dia pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Saudara Chen, apakah kita punya rencana hari ini? Lin Ruohan bertanya sambil memegang karet gelang di mulutnya dan memainkan rambutnya. Ada konferensi kultivator seni bela diri di Yanjing hari ini. Apakah Anda ingin ikut dengan saya untuk melihatnya? Oke, aku akan segera berkemas dan meminta Bibi Zhao dan Paman ikut dengan kita nanti. Jangan panggil mereka. Su Chen berkata sambil berpakaian. Sebaiknya jangan biarkan mereka berdua tahu tentang hal semacam ini. Biarkan mereka berkeliaran dengan santai tanpa menelepon mereka, kata Su Chen. Saya tahu, Saudara Chen. Setelah menjelaskan secara singkat situasinya kepada orang tuanya, ayah dan ibu Su bersikap sangat terbuka. Dia mengira mereka akan berkencan, jadi dia bertepuk tangan dan meminta mereka kembali lagi nanti. Su Chen bukan apa-apa, tapi membuat Lin Ruohan merasa malu. Setelah berpisah dari orang tua mereka, Su Chen dan Lin Ruohan bergegas menuju tempat konferensi kultivator seni bela diri. Konferensi kultivator seni bela diri akan diadakan di resor Xiangshan keluarga Su, yang secara efektif dapat mengisolasi orang biasa dan mencegah masuknya orang luar. Saat ini, ruang tunggu resor dipenuhi dengan pemandangan yang dingin dan khusyuk. Ada 3 orang yang duduk di ruangan itu. Ketiga orang ini adalah Suanyuan Mo, kepala keluarga Suanyuan, keluarga pertama di Yanjing. Keluarga kedua di Yanjing, kepala keluarga Gu Zhongxiang. Keluarga ketiga di Yanjing, kepala keluarga Ma Jicai. Saudaraku, sesuatu terjadi pada kedua keluargamu juga. Kata Suanyuan Mo terkejut. Itu benar. Ma Jicai mengertakkan gigi dan berkata, dia memaksaku mematahkan lenganku. Saat ini, Gu Zhongxiang berkata, adikku dilumpuhkan olehnya, dan tangan anakku dilumpuhkan olehnya. Aku harus membalas dendam sebesar ini padanya. Suanyuan Mo menjadi tenang dan berkata, Zhao,
Kamu mengatakan itu, orang bernama Su Chen itu pasti telah mencapai alam setengah dewa, jika tidak, dia tidak akan mengalahkan saudara Ma. Benar, kekuatanku hanya sedikit lebih baik dari kakak Ma. Jika kita bertarung sendirian, aku tidak bisa menjadi lawannya. Jadi dalam hal ini, kita harus bergabung untuk menghadapinya. Bu Zongxiang sudah tahu betapa kuatnya Su Chen. Sulit untuk membalas dendam sendiri, tetapi dengan bantuan Suan Yuanmo, semuanya akan berbeda. Beberapa tahun yang lalu, dia dikenal sebagai master nomor 1 di Yanjing, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada miliknya. Jika kita bekerja sama dengannya, segalanya akan lebih mudah untuk ditangani. Jangan khawatir tentang itu. Putra dan keponakanku juga dipukuli hingga cacat olehnya. Aku pasti akan membalasnya. Saudara Suan Yuan, kapan kita harus mengambil tindakan? Saya telah mengirim orang untuk memeriksa keberadaannya. Seharusnya ada berita segera. Mari kita fokus pada orang-orang di konferensi seni bela diri dulu, dan tangani dia nanti. Oke, semuanya tergantung pada pengaturan saudara Suan Yuan. Saat ini, resor Xiangshan dipenuhi orang. Di tengah arena, setidaknya 3.000 orang berkumpul. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga budidaya seni bela diri lokal di Yanjing. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi terkenal dan mengangkat reputasi keluarganya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sisanya banyak yang merupakan penggarap dari tempat lain. Konferensi praktisi seni bela diri Yanjing ini adalah acara akbar yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Sayang sekali jika tidak datang dan melihatnya. Di antara kerumunan, Logan mengenakan kacamata hitam besar dan topeng biru, menutupi wajah oval kecilnya. Dan dia juga berubah dari kepura-puraannya yang biasanya seksi dan centil, dan menjadi sangat keren. Saya hanya berharap dia tidak datang hari ini, kalau tidak dia akan dikepung oleh 3 keluarga besar. Pada saat ini, seorang seniman bela diri tua berjalan perlahan ke atas panggung dan berkata, "Saya mengumumkan bahwa konferensi praktisi seni bela diri Yanjing 4 tahunan akan dimulai sekarang." Bab 558. Konferensi dimulai, dan terdengar sorakan. Mata mereka penuh harapan. Saya, faksi Yanjing Beitang, yang pertama muncul. Adakah yang mau menantang kita? Kata seorang pria parubaya. Kalau begitu biarkan keluarga Yanjing Li kita mencobanya. Seorang wanita parubaya naik ke panggung, siap menantang. Kedua belah pihak bertarung bola balik, dan setelah lebih dari 100 gerakan, pemenangnya ditentukan. Setengah jam kemudian, lebih dari 10 sekte berdiri di atas panggung, siap untuk pamer. Tang Wan, yang berdiri di tengah kerumunan, melihat sekeliling. Jika Su Chen benar-benar muncul di sini, segera hentikan dia. Yang membuat Tang Wan sedikit lega adalah saat ini sudah lewat jam 10, dan Su Chen belum terlihat, jadi dia mungkin tidak akan datang. 3 keluarga besar dan keluarga semuanya ada di sini sekarang. Jika dia berani datang, dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Seperti kata pepatah lama, jangan membicarakan orang di siang hari dan jangan membicarakan hantu di malam hari. Saat Tang Wan merasa lega, dia melihat 2 sosok familiar berjalan di kejauhan. Seperti itu. Jantung Logan berdebar kencang, apapun yang dia takuti akan terjadi. Mereka benar-benar ada di sini. Tang Wan berlari keluar dan segera menarik Su Chen ke samping. Jika dia ditemukan oleh 3 keluarga besar dan keluarga Su, situasinya akan sangat berbahaya. Dan dia membawa seorang wanita bersamanya, yang membuatnya semakin berbahaya. Mengapa panik? Karena saya di sini, tentu saja saya ingin memberi mereka kenangan yang tak terlupakan. Wajah Tang Wan penuh dengan garis-garis gelap, dan dia tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan Su Chen. Persaingan di atas panggung masih berlangsung, dan suasana telah mencapai puncaknya. Sekte Tianmingmu sangat bagus, jadi izinkan aku mengajarimu trik pintarmu. Teriakan menggelegar datang dari segala arah. Sebelum ada yang menyadari apa yang sedang terjadi, mereka melihat sosok gelap muncul di atas ring. Setelah melihat lebih dekat, saya menemukan seorang lelaki tua berdiri di atas panggung, berpakaian putih dan wajah layu. Aura dingin dan arogan itu seperti dewa tua yang turun dari langit. Itu Su Zongxuan dari keluarga Su. Suan Yuanmo, yang duduk di bawah, sedikit terkejut saat melihat lelaki tua itu di atas panggung. Sudah beberapa tahun sejak saya melihatnya di dunia seni bela diri Yanjing, dan saya tidak pernah menyangka dia akan muncul di konferensi praktisi seni bela diri. Anak laki-laki dari keluarga Suan Yuan, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Melihat Suan Yuanmo, Su Zongxuan mengelus jenggotnya dan tersenyum. Kamu dikalahkan di tanganku saat itu, tapi menilai dari posturmu hari ini, apakah kamu siap untuk membalas dendam? Tentu saja, kamu adalah jenius nomor 1 di dunia seni bela diri Yanjing. Seniman bela diri manapun akan bangga mengalahkanmu. Orang tua, kamu sangat bangga, kata Suan Yuanmo sambil tersenyum, kamu melakukan pemanasan dulu, dan aku akan menantangmu nanti. Bagus. Su Zongxuan berdiri di atas panggung dengan tangan di belakang punggung, menghadap orang-orang di bawah, dan berkata, apakah ada orang yang mau datang dan menantangku? Melihat Su Zongxuan, mereka yang ingin mencobanya semuanya berhenti. Meski menghilang selama beberapa tahun, ketenarannya tidak pernah berkurang setengahnya. Sejak 4 tahun lalu, dia telah memasuki alam setengah dewa dengan setengah kaki. Setelah berlatih keras selama bertahun-tahun, dia pasti telah mencapai kondisi setengah dewa.
Menghadapi tuan seperti itu, selain para leluhur dari 3 keluarga besar, siapa yang memenuhi syarat untuk menantangnya? Itu hanya menimbulkan masalah. Semua penonton membicarakannya dan tidak berani muncul. Su Kun-san tersenyum dan berkata, sepertinya nenek moyang telah menekannya, dan tidak ada yang berani ikut bersaing. Inilah yang kuharapkan. Nenek moyang kita telah mencapai alam setengah dewa, jadi tentu saja mereka tidak memiliki keberanian untuk muncul. Sekarang keluarga Su kita bisa menjadi terkenal di Yanjing. Su Changhe tersenyum. Begitu banyak hal yang terjadi sebelumnya, yang menyebabkan wajah keluarga Su rusak dan reputasi mereka hancur, tetapi hari ini, semuanya pulih. Melihat orang-orang di bawah, mereka tidak berani untuk muncul. Saudara Suan Yuan, sepertinya Anda perlu mengambil langkah maju untuk menyelesaikan masalah ini. Aku khawatir itu saja. Dia sangat kuat sekarang, dan menurutku dia bahkan bisa setara denganmu. Siapa bilang tidak? Berdiri di atas panggung, wajah Su Zhonxuan menunjukkan sentuhan arogansi. Saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Mengapa kalian semua menjadi penakut seperti tikus ketika saya kembali? Anda bahkan tidak berani menantang saya, orang tua yang jahat. Kamu telah mengakui bahwa kamu adalah orang tua yang jahat, jadi keluarlah dari sini. Suaranya tidak nyaring, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. Siapa yang bicara? Ah! Saat Su Zhonxuan selesai berbicara, dia menjerit tajam. Kemudian, saya merasakan seolah-olah ada kekuatan yang kuat menghantam perut bagian bawah saya. Biarpun kamu mencapai alam setengah dewa, kamu tidak tahan. Engah! Seteguk besar darah muncrat, dan Su Zhonxuan terbang dan jatuh dengan keras ke tanah, sangat malu. Apa? Apa yang terjadi? Saya tidak melihat ada yang mengambil tindakan. Mengapa Su Zhonxuan jatuh ke tanah? Semua orang yang hadir saling memandang, hal aneh ini membuat jantung mereka berdebar kencang. Aku takut aku akan melakukan ini pada diriku sendiri. Leluhur, kamu baik-baik saja. Su Kun-san dan Su Changhe bergegas mendekat dan membantu Su Zhonxuan berdiri. Su Zhonxuan adalah satu-satunya kartu truf mereka. Jika hal seperti ini terjadi, itu akan menjadi tamparan bagi keluarga Su. Aku baik-baik saja, ini hanya luka kulit. Su Zhonxuan berkata dengan marah. Siapakah orang tercela yang berani melakukan sesuatu secara diam-diam? Jika kamu memiliki kemampuan, majulah dan berhenti bersikap licik. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang memukulmu, dan kamu masih harus memintaku untuk berdiri. Lucu sekali. Selangkah demi selangkah, di sepanjang tangga, Su Chen berjalan ke atas ring. Logan, yang berdiri jauh, sangat bersemangat. Tampaknya yang diinjak Su Chen bukanlah arena, melainkan singgasana. Menginjak semua orang di bawah kakinya. Dinobatkan sebagai raja. Melihat sosok Su Chen, wajah 3 keluarga besar langsung berubah. Kebencian di antara mereka tidak dapat didamaikan, dan mereka awalnya ingin menunggu sampai konferensi kultivator seni bela diri selesai sebelum berurusan dengannya, tetapi tanpa diduga, dia datang sendiri. Su Chen, itu kamu. Mendengar teriakan Su Kun-san, Su Zhonxuan langsung bereaksi. Apakah dia keturunan tidak berbakti yang mempermalukan keluarga Su? Itu dia. Saya khawatir saya tidak dapat menemukannya, tetapi saya tidak menyangka dia akan diantar ke rumah saya. Su Zhonxuan melompat ke atas panggung dan menghadapi Su Chen. Aku tidak menyangka orang sepertimu akan keluar dari keluarga Su. Apakah ada sesuatu yang mengejutkan? Aku baru saja membiarkanmu berhasil dalam serangan diam-diam, jadi sekarang aku akan memberimu beberapa petunjuk. Dalam sekejap, Su Zhonxuan membuka pendiriannya dan bersiap menghadapi Su Chen. Orang-orang yang hadir menyaksikan dengan penuh semangat. Ini adalah perang saudara keluarga. Tidak ada yang lebih menarik dari ini. Puan Su, tunggu. Tepat ketika Su Zhonxuan hendak mengambil tindakan, Suan Yuan Mo tiba-tiba menghentikan gerakannya. Apa yang akan kamu lakukan? Anak ini licik sekali. Kalau kamu menghadapinya sendirian, kamu bisa rugi. Ayo bekerja sama. Bab 559. Setelah Suan Yuan Mo selesai berbicara, 3 sosok juga terbang ke atas ring. Mendesis. Melihat lineup di atas panggung, para penonton di bawah menarik napas dalam-dalam. Master nomor 1 di Yanjing, Suan Yuan Mo. Kepala keluarga Gu Zhongxiang. Kepala keluarga Ma Jicai. Nenek moyang keluarga Su Zhonxuan. 4 penguasa alam setengah dewa sebenarnya ingin berurusan dengan orang bernama Su Chen ini bersama-sama. Ini terlalu mengesankan. Orang-orang yang berdiri di bawah sangat bersemangat. Pemandangan seperti itu belum pernah terlihat di dunia seni bela diri Yanjing selama bertahun-tahun. Logan memegangi dahinya kesakitan, dia benar-benar takut dengan apapun yang dia inginkan. Su Chen sangat kuat sehingga dia bisa dengan mudah menang melawan master di alam setengah dewa. Tapi sekarang, ada 4 dari mereka di sisi yang berlawanan. Harimau tidak dapat menahan sekelompok dari mereka, dan ada juga pemimpin tertinggi Yanjing, Suan Yuan Mo, di sisi yang berlawanan. Ini tidak mungkin untuk dilawan. Berdiri di antara penonton, Su Kun-san mengelus janggutnya, Su Chen sudah mati hari ini. Saya tidak percaya dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di depan 4 penguasa alam setengah dewa. Sepertinya Tuhan ada di pihak kita, kata Su Changhe sambil tersenyum. Dengan cara ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan balas dendam besar keluarga Su kita bisa dibalas. Di atas arena, ada suasana dingin dan khusyuk.
Suan Yuanmo menyipitkan matanya, menatap Su Chen dan berkata, "Kemarin, kamu membunuh putra dan keponakanku. Hari ini, aku ingin menyelesaikan masalah denganmu. Mereka memprovokasi saya, dan menyelamatkan nyawa mereka sudah dianggap sebagai kebaikan. Anda tidak tahu apa yang baik atau buruk. Kamu melumpuhkan tangan anakku dan memotong kaki keponakanku, dan kamu masih menyebutnya belas kasihan. Coba aku lihat betapa sombongnya kamu hari ini." Setelah Suan Yuanmo selesai berbicara, dia memanggil semua auranya dan menunjukkan semua kekuatan Master Setengah Dewa, menyebabkan penonton mundur satu demi satu. Dalam pertarungan level ini, jika Anda tidak berdiri jauh, hal itu pasti akan memengaruhi Anda. Melihat Suan Yuanmo mengambil tindakan, yang lain juga tidak diam. Mereka semua tahu betapa menakutkannya Su Chen, dan mereka tidak berani gegabah sedikitpun. "Sepertinya kalian semua sudah siap, ayo kita mulai. Kami bisa menangani kalian bersama dan menghemat banyak waktu." Menderita kematian. Serangan keempat orang itu terkoordinasi dengan sempurna, dan mereka bergegas menuju Su Chen dari 4 arah. Jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Terlalu lemah. Bang! Su Chen meminum sedikit, dan 4 aliran udara hitam menderu ke arah 4 orang seperti naga panjang. Ah! Jeritan datang, Suan Yuanmo dan mereka berempat muntah darah dan terbang mundur. Dia terjatuh di luar ring, sangat malu. Mendesis. Bagaimana bisa? Orang-orang yang menonton di bawah semuanya tercengang. Mereka adalah penguasa dari 4 alam setengah dewa. Dia terjatuh ke tanah bahkan tanpa menyentuh ujung bajunya. Dan di antara mereka, ada Suan Yuanmo, master nomor 1 di anjing. Su Kunsan dan Su Changhe tampak pucat. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga dan tidak dapat diterima. Logan berdiri di sana dengan pandangan kosong, terlalu ngeri untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dalam benakku, aku tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Su Chen tadi malam. Untuk menghadapi orang-orang itu, 1 gerakan saja sudah cukup. Jika tidak berhasil, gunakan 2 gerakan. TDK puas. Suan Yuanmo menutupi dadanya, ekspresi wajahnya sama ganasnya dengan binatang buas. "Saya, Suan Yuanmo, adalah master nomor 1 di anjing. Bagaimana saya bisa menyerah kepada Anda dan bermimpi? Sudah terlambat, tetapi segera, Suan Yuanmo, yang lumpuh di tanah, bangkit dalam kemarahan dan bergegas menuju Su Chen seperti harimau lapar menerkam makanan. "Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tapi kamu hanyalah orang nomor 1 di anjing. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan?" Ketika Suan Yuanmo bergegas, tubuh Su Chen melintas dan menghilang. Lalu dia melompat ke udara dan menendang Suan Yuanmo dengan keras. Ah! Jeritan terdengar lagi, dan tubuh Suan Yuanmo jatuh dengan cepat seperti meteor. Sebuah lubang yang dalam tercipta di arena di bawah kakinya, dan tubuh Suan Yuanmo runtuh. Semua tulang di tubuhnya patah karena tendangan Du Su Chen. Jika pelayan itu tidak mengeluarkan ramuan penyembuh tepat waktu, kalau tidak, dia akan pingsan sekarang. Kalahkan Suan Yuanmo dengan 1 gerakan. Kali ini, semua orang benar-benar melihat kekuatan Su Chen. Tidak ada yang oportunis. Ini benar-benar lebih unggul dari Suan Yuanmo. "Sekarang, apakah kamu yakin?" kata Su Chen. Semua orang terpesona. Bagaimana mungkin mereka tidak menerimanya ketika mereka sudah dikalahkan sejauh ini? Meski akan membuat Anda kehilangan muka, setidaknya Anda bisa menyelamatkan hidup Anda, dan itu lebih baik dari apapun. Suan Yuanmo memegangi dadanya kesakitan, 3 keluarga besar kita telah berdiri selama ratusan tahun. Jika kamu ingin membuatku menyerah, tidak mungkin. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Apakah Suan Yuanmo masih memiliki kartu truf? Tapi dia sudah menjadi ahli nomor 1 di Yanjing, kartu truf apa lagi yang bisa dia miliki? Suan Yuanmo mengarahkan pandangannya pada Gu Zongxiang dan Ma Jicai dan berkata, "Jangan merahasiakannya. Aku yakin nenek moyang kedua keluargamu telah kembali." Leluhur. Mata Su Kunsan membelalak. "Suan Yuanmo, apakah kamu berbicara tentang leluhur keluarga Gu, Kaisar Pengobatan Gu Bohong, dan leluhur keluarga Ma, Santo Pedang Chanlang Ma Fanhai?" "Itu benar." Suan Yuanmo berkata dengan dingin, "Tidak hanya mereka, nenek moyang kami dari keluarga Suan Yuan juga telah kembali. Selama saya memberi sinyal, dia bisa dipanggil ke sini." Astaga! Penonton sangat bersemangat. Leluhur Suan Yuan. Raja Pengobatan Gu Bohong. Kuda Chanlang Sword Sein membalikkan laut. Di dunia seni bela diri, ini semua adalah jagoan besar yang bisa melihat awal tetapi tidak bisa melihat akhir dari naga. Secara khusus, Patriark Suan Yuan telah mencapai puncak para dewa, dan hanya selangkah lagi dari alam dewa yang sangat halus. Dan orang-orang ini benar-benar kembali ke Yanjing. Mendengar diskusi di antara orang-orang yang hadir, Su Chen sedikit terkejut bahwa Patriark Suan Yuan dan yang lainnya memiliki hubungan seperti itu dengan 3 keluarga besar. Saudara Suan Yuan, saat ini, tidak perlu merahasiakannya. Mari kita kirimkan sinyal kepada ketiga leluhur sekarang, jika tidak, 3 keluarga besar akan hancur di tangannya. Bagus. Ketiga orang itu melambaikan tangan besar mereka, dan semburan energi meledak di udara, meneruskan sinyal mereka. Suan Yuan mau mencibir. "Su Chen, 3 keluarga besar kami bukan tandinganmu. Kamu bisa membunuh kami sekarang, tapi kuberitahu, nenek moyang dari 3 keluarga besar akan segera datang, dan akhirmu sudah ditentukan."
Masih terlalu dini untuk membunuhmu sekarang, dan aku benar-benar ingin melihat apakah nenek moyang dari 3 keluarga besarmu berani melakukan sesuatu padaku. Haha, gila sekali. Suan Yuan mau tertawa dan berkata, meskipun Anda dan keluarga Suan Yuan saya telah bersumpah kebencian, mengingat momentum Anda hari ini, ketika Anda mati, saya akan menguburkan Anda dengan bermartabat dan memberi Anda kesopanan yang layak diterima oleh orang kuat. Bab 560. Jaga dirimu dulu. Su Chen berkata dengan tenang, sama sekali mengabaikan ancaman Suan Yuan Mo. Jantung Logan berdebar kencang. Melihat Su Chen mengalahkan orang-orang dari 3 keluarga besar, dia berpikir bahwa krisis telah teratasi. Tapi saya tidak pernah menyangka nenek moyang ketiga keluarga besar ini akan kembali ke Yanjing. Ini seperti sambaran petir. Dikatakan bahwa ketiga orang itu telah melampaui apa yang dapat dipahami orang awam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seniman bela diri biasa. Jika mereka bertiga datang, Su Chen tidak akan punya jalan keluar. Cepat dan biarkan adikmu Chen turun. Berdiri di samping Lin Ruohan, Tang Wan membujuk. Mengapa? Nenek moyang dari 3 keluarga besar akan segera datang. Kekuatan mereka telah mencapai kondisi ilusi. Mereka sangat berbeda dari praktisi bela diri biasa. Bahkan jika saudaramu Chen dapat mengalahkan Suan Yuan Mo, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Jika lawan dari ketiga leluhur tidak jangan melarikan diri sekarang, mereka tidak akan punya kesempatan untuk sementara waktu. Saya percaya saudara Chen, dia tidak akan kalah. Lin Ruohan berkata dengan tegas. Karena dia tidak pernah kalah. Tang Wan merasa pusing beberapa saat. Apa yang terjadi dengan kedua kakak beradik itu? Dari mana datangnya keyakinan yang tidak dapat dijelaskan ini? Pada saat ini, semua orang merasakan gelombang fluktuasi di udara. Guncangan mental seperti itu membuat mereka pusing dan tak terkendali. Apa yang terjadi dengan kalian bertiga? Kalian sebenarnya mengirimkan sinyal pada saat yang sama, memanggil kami. Minuman ringan ini datang dari segala arah, seperti sungai yang deras, mengalir ke telinga semua orang. Nenek moyang dari 3 keluarga besar ada di sini. Teriakan ini membuat semua orang menoleh ke belakang, dan mereka melihat 3 sosok berlari ke arah mereka, lalu mendarat di atas ring. Melihat sikap Patriark Suan Yuan dan lainnya, orang-orang yang berdiri di antara penonton tercengang. Saya bahkan mempunyai keinginan untuk beribadah. Inilah gaya sejati seorang master. Awalnya saya mengira Su Chen mungkin punya kesempatan. Namun kini, melihat aura yang dipancarkan ketiga leluhur secara tidak sengaja, mereka yakin Su Chen akan mati hari ini. Melihat ada orang lain di atas panggung, Patriark Suan Yuan melihat lebih dekat dan tiba-tiba menemukan bahwa orang itu adalah Su Chen. Mereka bertiga bergegas kembali ke Yanjing. Hanya karena dia tahu Su Chen datang ke sini dan ingin datang untuk menyapa. Tapi tidak ada kabar dari Su Chen selama beberapa hari, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Mereka bertiga sangat bersemangat dan ingin maju dan menyapa. Tapi sebelum dia bisa berbicara, dia disela oleh Suan Yuan Mo dan yang lainnya. Suan Yuan Mo, kepala keluarga generasi ke-8 dari keluarga Suan Yuan, memberi penghormatan kepada leluhur kita. Patriark generasi ke-6 dari keluarga Gu Zongxiang memberi penghormatan kepada leluhur kita. Patriark generasi ke-7 dari keluarga Ma Jiche memberi penghormatan kepada leluhur kita. Oke, cepat bangun. Ketiga orang itu menjawab dengan tidak sabar. Mereka masih akan memberi hormat kepada Su Chen dan menyapa, tetapi mereka disela. Leluhur, para pencuri yang berdiri di atas panggung memukuli kami hingga kami muntah darah, dan juga memukuli anggota klan kami hingga cacat. Mereka meminta 3 leluhur untuk membela kami. Apa yang kamu bicarakan? Dia memukuli keturunan keluarga hingga cacat. Leluhur Suan Yuan berkata dengan heran. Benar, anakku kehilangan kedua tangannya dan keponakanku kehilangan kedua kakinya. Hanya nenek moyang kita yang bisa membalas kebencian yang disumpah ini kepada kita. Su Kunsan mencukur janggutnya dan berkata. Menurutku, Su Chen tidak pernah membayangkan nenek moyang dari 3 keluarga besar akan berada di Yanjing. Sekarang dia akan menjadi tampan. Logan, yang berdiri di sampingnya, merasakan jantungnya berdebar kencang. Sekarang nenek moyang dari 3 keluarga besar ada di sini, saya tidak tahu berapa banyak gerakan yang bisa ditahan Su Chen. Kamu masih berani memintaku membalas dendam. Sekalipun putra dan keponakanmu dipukuli hingga cacat, itu tetap salah mereka. Tidak membunuh mereka sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Mendesis. Semua orang yang hadir menarik napas dan merasa ngeri. Apakah kamu main-main? Patriark Suan Yuan sebenarnya berbicara seperti ini. Leluhur Suan Yuan, Kaisar Pengobatan Gu Bohong, Santo Pedang Changlang Ma Fanhai, beri penghormatan kepada tuannya. Setelah mengajar Suan Yuan Mo, Patriark Suan Yuan dan yang lainnya membungkuk kepada Su Chen bersama-sama. Bingung. Mereka bertiga sebenarnya menyebut Su Chen Master. Pada adegan ini, rahangku ternganga. Leluhur, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memanggilnya tuan? Kekuatan tuannya lebih tinggi dari kita, jadi mengapa kita tidak menerimanya sebagai tuan kita? Leluhur Suan Yuan mendengus dingin. Orang-orang dari 3 keluarga besar semuanya bodoh. Mereka mengira memanggil leluhur akan membantu keluarga mengatasi krisis saat ini. Tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menjadi orang-orang Su Chen. Sudut mulut Logan bergerak-gerak. Dia merasa pandangan dunianya runtuh saat ini. Bagaimana situasi fatal seperti ini bisa berubah seperti ini?
Dia pria yang tidak bisa ditebak. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Su Chen berkata dengan ringan. Wajah Suan Yuanmo dan yang lainnya pucat. Saat ini, mereka tidak bisa lagi memikirkan cara lain untuk menghentikan Su Chen. Ini memang konferensi kultivator seni bela diri yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Benar-benar meriah. Mendengar desahan ini, semua orang menoleh untuk melihat. Saya menemukan 2 orang berjalan di luar kerumunan. Salah satunya adalah pria parubaya berusia 40-an, ia mengenakan pakaian kasual sederhana dan memiliki potongan rambut pendek. Tapi wanita di sebelahnya cukup menarik perhatian. Mengenakan sepatu bot kulit hitam, jeans biru, dan tubuh bagian atas berlengan setengah berwarna putih, sosoknya yang indah begitu bergelombang sehingga orang tidak bisa menahan untuk tidak meliriknya lagi. Dan wanita yang Su Chen juga tahu, dia adalah Xiao Ning. Semua orang tercengang saat melihat 2 orang berjalan ke arah mereka, bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Namun mereka bisa merasakan aura yang terpancar dari pria parubaya itu. Pria ini setidaknya berada di alam setengah dewa, bahkan tidak sebaik Patriark Xuan Yuan. Tapi melihat wajah pria ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang Yanjing, dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Kim Ninyama dewasa. Ekspresi Xuan Yuan mau berubah drastis saat dia melihat pria parubaya itu berjalan ke arahnya. Saudara Xuan Yuan, siapa ini? Dia adalah Jenderal Bintang 4 dari markas besar Brigade Pengawal, Zhong Minsan. Ya Tuhan, orang-orang dari Brigade Pengawal ada di sini. Dan mereka juga Jenderal Bintang 4 dari markas besar. Semua orang yang hadir tampak ketakutan. Brigade Pengawal adalah raksasa di Tiongkok. Saya tidak pernah menyangka mereka akan muncul di sini. Melihat Zhong Minsan, jantung Tang Wan yang baru saja tenang mulai berdebar kencang lagi. Apapun yang kamu takuti akan datang kepadamu. 3 keluarga besar di Yanjing memiliki koneksi yang sangat luas. Sekarang Su Chen telah menginjak-injak ketiga keluarga besar, dan Zhong Mingshan harus ada di sini untuk menghadapinya. Jika tidak, Yanjing akan berada dalam kekacauan. Bersambung.